Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi 4 ayat yang keempat saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat ini ada kata lah yang mengandung perintah. Bersukacitalah. Ini adalah sebuah perintah. Dan Rasul Paulus mengulangnya. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kata Rasul Paulus. Berarti ini perintah yang serius Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan berhubung ini adalah sebuah perintah. Pilihannya bukan kita mau bersukacita atau tidak. Tetapi pilihannya adalah kita mau taat atau tidak. Kita mau taat untuk bersukacita atau tidak. Bagaimana mungkin? Hidup begitu sulit. Rasul Paulus waktu menulis ini, dia juga sedang dalam kesulitan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia sedang dipenjara dan dia memerintahkan Allah menggunakan Rasul Paulus, memerintahkan Rasul Paulus untuk menulis ini kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua. Makanya dituliskan di Alkitab. Dan perintah ini penting. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa bagaimana mungkin atau kita bisa beralasan bahwa loh saya bukan Paulus, dia bisa, saya tidak bisa. Bukan. Tetapi ini perintah. Kalau Rasul Paulus bisa, kita pun bisa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus bersukacita? Salah satu alasannya Bapak Ibu Saudara-saudari, 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita lihat Bapak Ibu yang saudara-saudari, kenapa kita harus bersukacita? Salah satunya adalah karena Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 1 ayat yang ketiga katakan. Yohanes 14 ayat 1-3 di situ juga katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau aku telah pergi ke situ, aku telah sampai ke situ. Dan dia sudah sampai di situ, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Dengan demikian 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, kita jangan jadi orang yang malang. Jangan kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Tapi harapan kita juga di hidup yang akan datang. Maka dari itu bersukacitalah. Kita sudah mendapat kepastian. Kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan Yesus di sorga. Apabila kita mau melakukan firman Tuhan. Apabila kita mau taat melakukan firman Tuhan. Dan dalam hari ini bersukacitalah. Mari kita taat, bersukacita. Bagaimana caranya? Pilih, kita tentukan, kita tanamkan ke kehidupan kita. Saya bersukacita. Saya lagi sulit, tapi saya bersukacita. Kenapa? Karena ada harapan setelah hidup ini. Setelah di kehidupan ini selesai, saya sudah punya tempat. Maka dari itu saya bersukacita. Tuhan tolong kita semua supaya kita taat dan bersukacita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memerintahkan kami untuk bersukacita senantiasa. Karena kami memiliki jaminan di kehidupan yang akan datang. Kami tidak mau jadi orang-orang yang malang ya Tuhan. Kalau kami hanya menaruh pengharapan kami hanya di dunia ini saja, maka kami orang-orang yang malang. Dan kami tidak mau itu. Untuk itu kami mau taat Tuhan. Kami mau bersukacita karena ada jaminan dari Engkau. Tuhan tolong kami semua. Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang akan beraktivitas panjang hari ini, yang bekerja, yang berwirausaha, Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi. Biar mereka semua dapat menjalankan aktivitas mereka dengan bersukacita. Tuhan menolong mereka semua, menjaga, melindungi dalam menjalankan segala sesuatunya. Mereka damai sejahtera dan berhasil bersama-Mu Tuhan. Bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga berkati, beri hikmat pengertian. Yang ulangan, yang ujian, Tuhan tolong supaya mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan benar dan mendapatkan hasil nilai-nilai yang terbaik. Jerih lelah mereka dalam belajar tidak akan sia-sia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar, yang akan bertemu dengan klien, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Jamah setiap mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.